Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Dwi Puspitasari, NIM 205 10 50 1005. Saya dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video tentang perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. GDP adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat, DN atau pendapatan asing atau CN. GNP yang kedua yaitu GNP, nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya yaitu GNP pendapatan WNI, DN atau pendapatan DNI, WNI atau CN dikurangi pendapatan asing DN. Yang ketiga, NNP produk nasional kotor atau GNP dikurangi pengusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi. Selanjutnya yaitu NNI, pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu PI, jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya yaitu PI dikurangi NNI. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi laba ditahan plus transfer payment. Yang terakhir yaitu DI, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan setelahnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketiga, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendapatan nilai pendaftaran. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam salah satunya adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan dalam ekonomi Islam. Ghanimah, sodakoh, infak, zakat, jizyah, horoj, pajak tambang dan harta karun, serta wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.